Karena lari dari pasca ke sekarang itu kalau jamnya mepet terburu-buru jadinya. Kita masih bisa daring. Nanti kalau materi-materi tertentu yang memang perlu penjelasan secara tatap muka, kita ketemu tatap muka ya. Oke. Saudara ini kelasnya kelas rombel berapa nih? Rombel hari Rabu siang. Rabu siang statistika. Dua 24 mahasiswa ya? Ada berapa? Iya, Pak, 24. Baik ya. 23. Oh, 20. Loh yang satu, ini 25 tertulisnya. 25 itu yang pertama itu dari angkatan 19 itu, Pak. Kemudian Oh, yang dari iya. kami ada 24 karena Mbak Yesi juga. Yang Yesi MBKM. Nggih, Bapak. Oh, baik ya. Terima kasih ya infonya. Azza masuk nggak Azza? Azza yang dari mana ini? 21014 nih, angkatan 19 ini dari fakultas lain ini. Oh, Azza MBKM. Terus Yesi juga? Nggih, Bapak. Oh, iya. Kalau di sistem Azza ini tertulis perkuliahan MBKM. Kalau yang Yesi kok belum tertulis MBKM ya, mungkin nanti ya. Jadi total 23. Baik. Mohon izin, Bapak. Ya. Kenapa saya tidak tertulis sebagai mahasiswa MBKM itu karena ini Yesi ya. Loh kok hadir ya? Iya, karena saya mengikuti perkuliahan ini secara daring begitu, Bapak. Oh, gitu. Jadi bukan mata kuliah yang direkognisi begitu, Bapak. Oh ya, baik. Ya, baguslah. Kalau statistik, Anda ikut MBKM di SD atau SMP, direkognisi statistik, direkognisi ya enggak bisa. di lokasi tidak ada. Saya kebetulan 3 kali membimbing MBKM ya. Iya. MBKM-nya ambil apa? Mata kuliah apa, Mbak? Saya ambil psikologi dan bimbingan konseling, Bapak. Psikologi dan bimbingan konseling bagus juga sih. Ya. Baik, saudara. Sekali lagi kita ketemu untuk materi-materi awal ini secara daring ya. Nanti kalau sudah pemahaman-pemahaman tentang statistik, mungkin perlu tatap muka. Ya. Oke, saya share screen. Kita mulai saja. Saya dijadikan co-host dulu. Mbak Asmara, ya Roswita Asmara. Sudah, Pak. Bisa dicoba. Baik. Oke. Sudah bisa dilihat slide saya? Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Baik, saudara ini semester 3 ya? Semester 3? Iya, Pak. Semester 3. Semester 3 ya. Oke. Semester 3 statistika. Statistika itu mata kuliah yang
tidak sulit sebetulnya, tapi karena ada matematikanya sedikit, itu banyak mahasiswa biologi yang menghindari matematika. Padahal matematika itu menyenangkan kalau belajarnya dengan cara menyenangkan. Kalau belajarnya dengan ketegangan, ya biologi pun jadi sulit ya. Baik, saudara. Statistik itu apa? Statistik itu status, Latin, state, start. Statistik, pengertiannya apa? Statistik adalah cara atau strategi, ya, statistika, ilmu yang mendalami tentang bagaimana menganalisis data atau menganalisis dan menyajikan data. Ya. Jadi setelah ada data-data yang mudah kita sajikan tanpa dianalisis, ya. Misalnya jumlah penduduk itu kan gampang ya, jumlah penduduk berapa. Jumlah penduduk di Indonesia berdasarkan provinsi, ya. Provinsi 1, 2, 3, 4, 5 sampai berapa provinsi Indonesia, saudara? Berapa provinsi? 34, Pak. 34. So, bukan ditambah lagi. 37, Pak. Ya, bagus ya. Jadi diupdate ya, pemekaran provinsi ternyata cepat sekali ya. Bahkan kita mungkin nggak tahu nama provinsinya itu. Baik ya. Itu kan mudah ya, statistik. Jadi ada data, kemudian disajikan datanya langsung bisa, tanpa dianalisis apa-apa bisa disajikan. Tetapi ada data-data yang memang tidak bisa hanya disajikan. Ya, dia harus melalui analisis dulu. Dianalisis baru ketemu, bisa disajikan. Ya. Nanti kita arahnya ke sana. Tapi sebelumnya kita harus paham dulu statistik itu apa ya. Statistik itu kumpulan data, gitu? Kumpulan data yang menggambarkan tentang atau yang mendeskripsikan tentang fenomena tertentu. Ya, data yang mendeskripsikan fenomena tertentu. Misalnya kalau di biologi, peningkatan populasi rusa di hutan Sumatera dalam 10 tahun terakhir. Nah, itu kan kemudian dibuat statistiknya. Tahun 2012, 2013, 2014, 2000 sampai 2021 ya, 10 tahun terakhir. Ada datanya tahun 2012 populasinya mencapai berapa ya, nanti akan terlihat perkembangan atau perubahan atau dinamika jumlah populasi rusa di hutan Sumatera. Saya gitu ya. Nah, itu statistik itu. Ya. Bisa dalam bentuk grafik, bisa dalam bentuk diagram, bisa dalam bentuk tabel angka saja, bisa. Ya. Tidak harus grafik. Wah, ini jelek ini kok pakai angka. Pakainya grafik biar keren. Statistik fungsinya supaya bisa memberikan informasi. Memberikan informasi kepada pembacanya. Jadi sebisa mungkin kita menggunakan, kalau kita menyajikan data, yang menggunakan yang sederhana saja yang bisa dipahami oleh pembaca. Siapapun pembacanya. Nah, kalau statistika itu ilmu yang atau pengetahuan yang mempelajari cara pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian. Tadi saya sudah sampaikan ya. Jadi bagaimana mengolah data, menentukan data dulu ya,
menentukan jenis data, mengolah data, menyajikan. Ya, setelah mengolah, menganalisis, baru disajikan. Apakah dia dalam bentuk diagram lingkaran, ataukah dia dalam bentuk grafik garis, ataukah dia dalam bentuk diagram batang? Ya, masing-masing punya karakter sendiri-sendiri ya. Nanti akan ke sana juga kita. Kapan kita menggunakan diagram batang, kapan kita menggunakan grafik garis, kapan kita menggunakan diagram lingkaran. Mungkin ada yang tahu kapan kita menggunakan grafik garis dalam suatu gambar, mendeskripsikan fenomena dengan grafik garis, siapa tahu? Jika apa? Jika datanya bertingkat, Pak. Jika datanya bertingkat, siapa nih, Mbak Diah ya? Iya, Pak. Yes, Puspitasari. Jika datanya bertingkat, misalnya apa? Misalnya kayak penjualan pasar bulan ini dapat 30, ntar bulan depannya 40 gitu, Pak. Itu bukan data bertingkat namanya apa? Apa? Peningkatan bertahap. Bertahap, tahapan, urutan ya. Jika ada urutan, jika pada fenomena itu menunjukkan urutan, tahapan, keberlanjutan, maka akan tepat jika digambarkan dengan grafik garis. Ya, grafik garis itu. Kadang garisnya tidak lurus, kadang melengkung ke bawah, kadang melengkung naik, ya, grafik garis. Coba kalau pakai diagram lingkaran, ya tidak bisa menunjukkan tahapannya, ya toh? Tidak bisa menunjukkan tahapannya. Nah, kalau lingkaran dipakai untuk apa biasanya? Sehingga tidak dalam bisa bentuk dalam bentuk presentase, Pak. Persentase atau apa? Proporsi ya, atau kuantitas ya, kuantitas suatu sub dari fenomena itu. Misalnya apa ya? Misalnya tadi sudah ada contohnya, misalnya bulan ini belanjanya habis berapa, bulan depan belanjanya habis berapa ya. Kok enggak bulan ini dapatnya berapa gitu toh Mbak, kok belanjanya toh Mbak. Kan enak dapatnya berapa, bulan depan dapatnya berapa. Baik, yang diagram lingkaran misalnya apa? Misalnya dalam bulan Januari ke bulan Februari itu mengalami peningkatan sekitar berapa persen dari pembelanjaan sebelumnya, begitu Bapak? Dengan diagram lingkaran bisa seperti itu. Diagram lingkaran itu seperti ini misalnya ya. Mana ya? kayak menunjukkan jumlah penduduk gitu, Pak. Nah, jumlah penduduk gimana kalau jumlah penduduk diagram lingkaran? Kayak presentasi penduduk laki-lakinya misal 20%, yang cewek 30%, terus anak-anaknya ada 60% gitu. Ya, persentase kuantitas ya, tidak tahapan Mbak ya. Kalau tahapan tadi sudah garis tadi. Ya. Kalau lingkaran berarti proporsi, jumlah, kuantitas, proporsi apa tadi? Penduduk laki-laki 20%, berarti yang wanita 80% pada suatu daerah tertentu. Lingkaran lagi, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua. Yang anak-anak berapa persen, yang remaja berapa persen, yang dewasa berapa persen, yang orang tua berapa persen. Masih dalam satu lingkaran. Karena fullnya ini, misalnya 100. Jadi yang anak-anak berapa, ini berapa, sehingga kalau ditotal jumlahnya 100.
ya toh? Diagram lingkaran. Dia bukan suatu tahapan, tetapi lebih kepada proporsi. Ya. Kalau diagram batang untuk apa? Diagram batang yang gini-gini ya. Nah, ada yang panjang, ada yang gini ya, gitu, jejer-jejer. Nah, gini misalnya ada. Nah, ada sumbu Y, ada X, lalu ada diagram batang begini. Bisa digunakan untuk apa? Untuk menyajikan data yang variabelnya dalam kategori-kategori tertentu, Bapak. Kategori-kategori ya. Contohnya apa? Seperti data jenis pekerjaan, data penjualan tahunan, dan lain sebagainya. Boleh, ya boleh. Ya. Jumlah siswa SMP berapa? Jumlah karyawan berapa? Karyawan pegawai negeri berapa? Itu pakai diagram batang bisa. Ya. Diagram lingkaran juga bisa kalau masih mencakup proporsi atau jumlah kuantitas. Ya, dalam suatu himpunan, satu skop gitu, yang PNS berapa, yang swasta berapa, yang mandiri, wirausaha dan sebagainya bisa proporsi. Pakai batang pun juga bisa. Hanya saja batang punya kelebihan apa? Kelebihannya dia bisa membandingkan ya yang tinggi mana, rendah mana. Dari melihat diagramnya sudah terlihat, itu apa itu yang tinggi, sementara yang sebelahnya kok kecil sini, pendek gini. Ya. Yang sebelahnya lebih tinggi lagi. Apa itu? Oh, ternyata di sini wirausaha, di sini PNS misalnya. Yang sini tidak bekerja, misalnya begitu ya. Artinya apa? Membandingkan. Ya. Ada unsur membandingkan itu pakai diagram batang bisa terlihat. Ya. Post-test, pretest, ada pretest, ada post-test. Hasil pretest rata-ratanya sekian, post-testnya sekian, ya dibandingkan. Ada unsur perbandingan. Itu kalau diagram batang. Selain jumlah, selain kuantitas, dia bisa menampakkan perbandingan antara laki-laki, perempuan. Terlihat langsung dari batangnya kelihatan panjang, kelihatan tinggi dan rendah. Ya. Sebenarnya diagram lingkaran juga bisa untuk kuantitas saja. Kuantitas. Baik, saudara sudah paham itu ya. Sekarang penggolongan statistik. Statistik itu ada inferensial, ada deskriptif. Ada deskriptif, ada inferensial. Deskriptif itu sifatnya mendeskripsikan. Ya. Ada data, kemudian dideskripsikan. Ternyata guru-guru SMA di Kabupaten Grobogan Purwodadi, ya, di Grobogan, itu lebih suka kalau mengajarkan biologi dengan cara eksperimen, nah, gitu ya, sekian persen. Itu mendeskripsikan, tidak ada hitung-hitungan apa-apa, ya, mendeskripsikan, memotret. Jadi statistik itu bisa dalam bentuk potret atau mendeskripsikan. Nah, kalau inferensial itu tidak hanya motret, inferensial lebih kepada hasil suatu perlakuan, biasanya begitu. Hasil suatu perlakuan. Setelah guru-guru SMA di Kabupaten Grobogan latihan di KKP, pelatihan guru antusias untuk mendalami atau meningkatkan kemampuan komputasinya, komputernya. Berapa orang? Seperti apa kemampuan komputasinya? Ya, tidak bisa sekedar dideskriptifkan, harus diinferensialkan. Ada suatu treatment pelatihan, setelah itu kemampuan
digitalnya gimana, kemampuan komputernya gimana, kemudian diukur ya, diukur dengan teknik-teknik tertentu, baru akan mendapatkan data. Nah, data itu nanti akan dipaparkan, kemudian bisa disimpulkan. Ya, inferensial. Kita akan lebih fokus ke inferensial. Statistik ini fokus ke inferensial karena deskriptif itu memotret saja, tidak perlu statistik mau dipotret. Ya. Dalam suatu upacara bendera 17 Agustus, berapa di lapangan Simpang 5 Semarang, apakah ada siswa yang kecapean mengikuti upacara? Nah, misalnya gitu. Oh, ada berapa? Nah, seperti apa capeknya? Oh, dia sampai lemes dan sebagainya. Itu deskriptif. Ya, sulit diangkakan. Inferensial itu lebih kepada numerik. Numerik itu pakai angka-angka. Ya. Makanya statistik itu banyak yang menggunakan numerik. Nah, sekarang kita masuk yang ini. Untuk pertemuan kali ini kita masih membahas tentang populasi, sampel, dan sampling. Statistik tidak bisa dipisahkan dengan kegiatan-kegiatan formal seperti kegiatan penelitian. Ya. Orang melakukan penelitian pada umumnya dekat dengan statistik, dekat dengan statistika, mencari data, mengolah data, menganalisis data, memaparkan hasil analisis data. Itu statistiknya membantu itu. Tetapi sebelum memaparkan hasil olahan data, kita harus paham dulu ya, ada populasi dan sampel. Populasi dan sampel itu apa toh? Nah, populasi itu objek penelitian. Kumpulan data yang secara ideal itu bisa kita ambil semuanya. Ya. Contohnya misalnya, mahasiswa S1 Biologi semester 3 lebih senang belajar bersama daripada belajar sendiri-sendiri. Nah, gitu ya. Semester 3 berapa jumlahnya? Semester 3 Biologi S1, semester 3 sekarang. Jumlahnya adalah 20 berapa? 21 ya? 24. 20? 23, Pak. 23. 24. 24. Terus Yes. yang hari Jumat itu 43. Yang hari Jumat. Sama semester 3, Saudara. 43, 24. 67 ya. 67 mahasiswa. Tadi dikatakan mahasiswa semester 3 S1 Biologi, pendidikan biologi, lebih suka belajar kelompok daripada belajar sendiri-sendiri. Nah, dari 67 itu dalam satu penelitian tidak harus mengambil data dari semua mahasiswa. Boleh diambil sampelnya. Nah, contoh sampel atau bagian dari populasi itu. Misalnya saja dari 67 ini kalau saya buat angket, fotokopi satu angketnya itu 5 halaman, 5 halaman kali 67 kan wah lumayan ya. Saya mau ambil sampel saja. Berapa sampelnya? Sampelnya saya 30%. Nah, 30% dari 67. Minimal.
Sehingga bisa diambil berapa? 30%, 67, 20, 25 lah ya. Diambil minimal 30%, berarti 25 mahasiswa sudah cukup. Saya beri angket. Dari 25 mahasiswa tersebut diperoleh data tadi salah satunya. Ternyata dari 25 ini 20 mahasiswa menyatakan senang belajar kelompok daripada belajar sendiri. Sementara yang 4 senang belajar sendiri, belajar mandiri. Ya. Dari 25, 20 senang berkelompok, belajar kelompok, yang sini senang belajar sendiri. Misalnya nih ya, contoh saja. Nah, dari 25 yang kita beri angket itu, kita boleh membuat suatu simpulan untuk 67 mahasiswa. Ya. Meskipun yang kita ambil 25 mahasiswa, tapi hasil simpulan dari 25 mahasiswa tadi boleh menjadi simpulan 67 mahasiswa semester 3 semua tadi. Nah, itulah namanya sampelnya. Ya. Populasinya 67 mahasiswa semester 3, pendidikan biologi, jumlahnya 67, diambil sampel 25. Nah, kesimpulan dari sampel itu boleh digunakan sebagai simpulan populasi. Jika, nah ini ada jikanya. Jika pengambilan sampelnya itu betul. Ya. Jika pengambilan sampelnya, biasanya betul itu dikatakan betul, jika pengambilan sampelnya itu mengikuti aturan-aturan statistik, penelitian statistik. Tidak sembarangan, temanku nah, ini gampang nih yang ditemui nih, ya, temui temanku tolong ya, berikan temanmu ya, nah ya gitu ya. Itu tidak acak ya. Kalau acak setiap ketemu semester 3 ya, dari 67 ketemu 25. Mas, tolong diisi, satunya lagi, Mas diisi, saya enggak kenal nih, diisi ya. Nah, 25 diisi. Nah, biasanya acak itu mendekati kebenaran. Jadi kalau tidak acak ya harus mengacu pada aturan-aturan tertentu, misalnya proporsi. Ya, proporsi. Proporsi ini apa? Proporsi itu proporsional, tingkatan. Yang wanita berapa, yang perempuan ya. Jenis kelamin itu perempuan ya. Yang perempuan berapa, yang laki-laki berapa. Sehingga dari sampel tadi yang laki-laki diambil berapa, yang perempuan diambil berapa. Itu namanya proporsional. Ya. Jangan misalnya Pak ini jumlahnya 67 Pak. Terus yang perempuan 60, yang laki-laki 7. Karena banyak perempuan saya ambil 25 perempuan semua aja Pak. Gampang-gampang yang perempuan nih. Itu enggak boleh ya. Enggak boleh. Harus acak, harus proporsional. Ada laki-lakinya ya, enggak dianggap nanti marah. Kelas ini laki-lakinya berapa? 2. Cuma 2, Pak. 2 ya. Cuma 2. Kelas yang Jumat itu kalau nggak salah ya 4 atau 5 gitu. Nah, ya benar ya 7 berarti ya. Laki-lakinya 7, perempuannya 60. Nah, terus diambil sampel 25 itu 25 mahasiswa perempuan semua. Ya. Kalau bisa laki-lakinya ada. Sehingga kesimpulan itu akan menggambarkan seluruh populasi. Ya, bisa paham dengan bahasa saya? Bisa ya. Jadi dalam suatu penelitian seharusnya itu meneliti populasi. Tetapi kan kadang tidak mungkin. Itu tadi contoh yang saya berikan itu contoh terkecil ya. Mahasiswa semester 3 pendidikan biologi UNES. Lah kalau mahasiswa semester 3 perguruan tinggi, se-Indonesia ya. Nggak mungkin kita habis biaya kita untuk ke sana kemari semua perguruan tinggi. Nah, nanti dicek dulu perguruan tinggi swasta berapa. Misalnya gitu, saya mau banyak Pak,
Ya, tapi khusus semester 3, Pak. Ya. Biologi, lalu mana lagi? Fakultas lain. Setelah fakultas lain di Universitas UNES, di universitas lain. Ya. Berapa lagi fakultasnya? Wah, gitu ya. Jadi dalam menentukan sampel populasi penelitian yang memadai untuk diambil suatu simpulan, ya, suatu kesimpulan untuk populasinya. Meskipun pengambilannya sampel, tetapi itu layak untuk kesimpulan populasi. Nah, itu bedanya populasi dan sampel ya. Nanti bisa juga. Nah, nih populasinya apa? Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek-subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya. Ya. Populasi bukan hanya berupa orang, tetapi boleh juga objek atau benda-benda alam lain. Hewan ya boleh, tumbuhan boleh. Ya. Kalau di biologi, misalnya saudara tertarik untuk membuat suatu karya ilmiah terkait dengan kegiatan-kegiatan di lab, ya, di lab. Misalnya begini, pengaruh asap vape terhadap struktur morfologi paru-paru mencit. Nah, misalnya ya, paru-paru mencit. Jangan manusia. Uji cobanya manusia, so kasihan manusia. Mencit aja yang mencit kan. Biasanya untuk hewan percobaan itu mencit. Untuk di kedokteran, untuk manusia-manusia yang ini biasanya mencit dan monyet ya. Nanti baru ke manusia uji coba terakhirnya. Setelah fix ke manusia. Nah, maka mencit yang kita pilih ya tidak sembarangan. Harus sama, berat badannya ya seimbang. Ya. Yang satu kelompok diberi asap vape, yang satu kelompok tidak diberi asap vape. Asap vape tahu ya, Mbak, Mas? Tahu nggak? Yang kayak rokok itu, Pak. Oh ya, itu asap sigaret cair itu ya. Sigaret cair itu namanya vape. Itu meskipun cair, tetapi apakah dia memberikan efek ke perubahan morfologi paru-paru mencit atau tidak? Ya, lalu melakukan. Nah, mencit yang dipilih populasi mencitnya. Jadi ini populasi tidak hanya orang, populasi boleh hewan, boleh tumbuhan. Ya. Nah, mencitnya juga tidak sembarangan. Yang satu gemuk, satu kurus dibandingkan, ya enggak bisa. Sudah beda dulu. Harus sama, gemuk dengan gemuk, kurus dengan kurus. Nah, kalau kurus dibandingkan dengan gemuk begini, ya sudah beda lagi ya. Belum diberi vape aja sudah berbeda. Nah, kalau bisa sama. Lalu jumlahnya juga jangan hanya 1-2, ya banyak mencitnya. 15 sama 15. Jangan 1 banding 1. Yang satu diberi vape, satu tidak. Hanya 1 ekor. Nah, kalau pas ngefek ya ngefek. Kalau pas nggak ngefek, nanti kesimpulannya, oh tidak ngefek. Nah, pas ngefek, oh ngefek. Padahal mungkin dari 15 atau 20 mencit, yang ngefek berapa, yang tidak ngefek berapa. Ya, gitu ya. Itu langkah-langkah kajian-kajian penelitian terkait perhitungan-perhitungan data yang dibantu oleh statistika. Yang dibantu oleh statistika itu alat bantu saja. Nah, ini tadi sudah sedikit saya beri gambaran, ada populasi, ada sampel. Ya.
populasinya itu apa nih? Populasinya itu siswa SMA. Ya, contoh populasi guru SMA di sini guru SMA. Contoh populasinya guru SMA. Lah guru SMA mana? Guru SMA Indonesia lah katanya. Di Indonesia guru SMA kan walah buayanya kayak apa itu kalau dikumpulkan sak lapangan aja kurang ya. Nah, pada tingkat yang spesifik ternyata penelitian tidak mempelajari semua guru SMA. Bisa mendaftar semua gurunya di salah satu wilayah. Daftar ini merupakan populasi target. Ada populasi target. Populasi target yang putih ya, populasi target. Populasinya guru, tetapi guru biologi, oh berarti populasi target sini yang putih ini. Nah, kemudian dari populasi target diambil sampel. Ya. Di sini mahasiswa populasinya yang abu-abu luar. Yang putih mahasiswa semester 3 pendidikan biologi 67 tadi. Sampelnya 25 mahasiswa semester 3 pendidikan biologi. Ya. Gitu. Jenis populasi. Populasi terbatas, tak terbatas, homogen, heterogen. Kita mulai populasi terbatas. Misalnya 5.000 orang dai pada tahun ini dengan karakteristik masa pelajaran. Jadi 5.000 saja terbatas. Tapi kalau di Indonesia jumlahnya dihitung sejak dari pertama, dai pertama ada sampai sekarang dan yang akan datang. Itu tak terbatas. Semua dai. Semua guru kan, dia aja guru ya. Misalnya 5.000 orang guru. Populasi terbatas, hanya 5.000 saja. Tapi yang tak terbatas, sejak guru yang menjadi guru di sekolah pertama di Indonesia sampai sekarang, walah, tidak terhitung ya, tak terbatas. Populasi homogen, misalnya seorang dokter yang akan melihat golongan darah, maka ia cukup mengambil tetes darah saja. Dokter itu tak perlu satu botol, sebab tetes dari botol darah hasilnya akan sama. Ya. Saudara pernah uji golongan darah? Sudah pernah? Golongan darahnya apa? Pernah. Nah ya, kan tidak banyak toh yang diambil darahnya. Diambil nanti lemes ya. Sampel saja. Satu luka, cetek, itu langsung luka, darahnya langsung diletakkan di gelas preparat. Ya, itu populasi homogen. Kalau populasi homogen ya diambilnya sedikit saja enggak masalah. Guru dengan pangkat guru muda biologi dengan pangkat 3A semua. Nah, itu kan homogen. Ya toh? Tapi kalau guru biologi yang berumur 30 sampai 50 tahun. Ada yang pangkatnya 3A, 3B, 3C, 3D, 4A, 4B, ya itu heterogen. Ya, populasinya heterogen. Populasi homogen, enak aja kita ngambil dikit aja. Sama-sama, semua 3A, wah enak ini. Tapi kalau populasinya heterogen, jadi harus proporsi tadi ya. Yang 3A berapa, 3B berapa, golongan 3C berapa, golongan 3D berapa, diambil sampel-sampelnya. Menentukan populasi ya, misalnya ini. Semua guru SD kelas 4, satuannya guru tetap, cakupannya di kecamatan, waktunya 1 tahun saja. Nanti kalau saudara penelitian di skripsi juga gitu, saudara. Cakupannya kita tentukan saja. Misalnya di Kabupaten Pak Boyolali saja, Pak. Kabupaten Boyolali saja. Oh ya, enggak apa-apa. Semua guru enggak? Oh enggak, Pak. Guru SMA yang pernah ikut pelatihan. Nah, di skop lagi ya. Dibatasi lagi.
Oh, ini ada guru-guru SMA yang ikut pelatihan. Guru semua guru mata pelajaran. Oh, enggak, Pak, guru biologi ya. Pak, anu lagi batasi lagi batasnya. Berapa tahun terakhir? 2 tahun terakhir, Pak. 2020-2021. Jadi semakin spesifik nanti itu memudahkan kita mengambil data dan mengolah datanya. Tapi kalau data itu masih campur aduk, kita ambil saja, kita sulit menyimpulkan nanti. Nah, sampel, ada sampling. Ya, ini ada sampel, ada sampling. Sampling itu teknik mengambil sampel. Ya, sampel itu bagian dari populasi tadi, contoh saja ya, beberapa contoh dari populasi. Kalau populasinya homogen, ya sampelnya sedikit tidak apa-apa karena homogen. Tapi kalau sampelnya, kalau populasinya heterogen, maka sampelnya ya proporsional dari heterogen tadi, supaya mewakili dari keheterogenitas populasi tadi. Ya. Mengapa perlu sampling? Sampling itu teknik mengambil sampel. Mengapa perlu sampling? Menghemat sumber daya, waktu, tenaga. Mengapa perlu mengambil sampel? Kok tidak populasi? Kecepatan mendapatkan info. Ya toh? Kalau di pemilu, ngambil sampelnya tek sebelum ada pengumuman jam sore atau malam, siang sudah bisa memprediksi suatu hasil penelitian. Ya, kecepatan mendapatkan informasi. Wes, saya ambil sampelnya gini-gini, wah menang si A, oh menang si B. Ya, terus ruang lingkup bisa lebih luas, lebih mudah dibandingkan sensus. Nah ini tadi ya gambarannya. Kalau ini target populasi, ya populasi heterogen, homogen, maka kita ambil sampel ya mungkin saja hitam-hitam semua. Tapi kalau populasinya heterogen, ya diambil yang biru, yang hitam, yang coklat, yang diambil. Sama tadi ya, yang laki-laki, yang perempuan, ya gitu. Terus yang IP-nya tinggi, IP-nya sedang, IP-nya 3,0 sampai 3,25, IP-nya 25 sampai 50, IP-nya 350 ke atas, misalnya gitu. Diambil proporsi. Dari populasi diambil sampel, dari sampel suatu simpulan, simpulannya itu untuk populasi ini. Simpulan sampel ini, data yang ada di sampel ini merupakan kesimpulan dari populasi. Makanya pengambilan sampel itu sangat penting, saudara. Pengambilan sampel keliru, salah teknik, tidak mampu menggambarkan populasinya, maka kesimpulannya akan salah. Gitu? Jadi kalau sekian banyak diwakili oleh sampel, nah pengambilan sampel ini keliru, ya nanti simpulannya akan keliru. Simpulan itu simpulan untuk populasi semuanya. Oke, ya. Tahapan pemilihan sampel. Sampel menentukan populasi, tadi sudah ada ilustrasinya, menentukan kerangka, metode, prosedurnya, lalu jumlah sampelnya, ya pemilihan unit sampelnya, aktualnya, unitnya berapa, data sampel, baru dianalisis data, baru diberi kuesioner atau tes atau apa itu pengambilan data, lalu analisis data. Gambarannya seperti tadi. Oke. Ini masih sekitar itu. Nah ini tekniknya seperti apa Pak yang secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan pengambilan sampel itu. Ya. Teknik sampling itu ada probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling mempertimbangkan peluang. Mempertimbangkan peluang.
bisa dibagi ya, simple random sampling, acak saja, diambil saja. Mau ketemu laki, mau perempuan, pokoknya saya acak aja Pak, ambil 25. Oh ya, boleh. Acak itu bisa dengan undian. Nomor 1, buka Sigit. Nomor 2, Sabto. Nomor 3, Tono. Nah, gitu ya. Jadi acak, benar-benar acak. Seperti arisan itu ya. Arisan kalau yang mbak-mbak. Arisan, hari ini yang keluar siapa? Keluar siapa? Jadi nggak milih-milih. Proporsional atau proportionate stratified random sampling. Ada stratified bertingkat tadi ya. Yang SMP berapa, yang SMA berapa, penduduk perguruan tinggi, lulusan perguruan tinggi berapa. Itu proporsional. Tapi bisa juga tidak menggunakan proporsional, asal sampling saja. Kenapa? Jika jumlah-jumlah yang tidak proporsional tadi sedikit. Ya. Misalnya laki-lakinya hanya 7, perempuannya 60, ini 7 ini sedikit. Ini. Jadi disampling secara random saja nggak apa-apa. Ya, gitu. Ada pertimbangan begitu. Tapi ada pertimbangan lain, loh ya sebaiknya tetap mewakili toh laki-laki, ya itu boleh juga. Ya. Lalu cluster sampling ini bukan individu tetapi kelas, kelompok-kelompok. Saudara mau meneliti saudara mengembangkan suatu bahan ajar, mengembangkan media, ya, mengembangkan animasi, misalnya. Kemudian mau diterapkan di siswa SMA. Nah, mau diterapkan di kelas mana? Oh, di kelas IPA 1, IPA 2, IPA 3, IPA 4. Ya, jadi berdasarkan kelas-kelasnya. Nggak mungkin dong kalau tidak klaster ya. Kalau di sekolahan itu, saya mau mengajarkan untuk siswa ini saja. Oh, nanti malah pisah-pisah. Satu kelas dipisah nanti malah ruwet ya. Jadi pakainya klaster. Pakainya klaster. Nah, yang non probability sampling biasanya ini jarang dipakai untuk kuantitatif ya. Apalagi sampelnya, apalagi populasinya sedikit. Ini biasanya dipakai untuk populasi-populasi yang besar dan ada keperluan tertentu. Ya, sampling sistematis ya berarti ya ada kebijakan tertentu yang lain tidak dipilih memang. Sampling sistematis. Ada sampling kuota ya, yang berangkat haji kuotanya Indonesia sekian. Loh kok melebihi? Ya sudah yang daftar terakhir nanti tahun depan ya, sampling kuota. Aksidental ya. Purposive sampling ini memiliki tujuan, ya, tujuan. Saya ingin mengembangkan buku-buku, mengembangkan Pak, materi biologi terkait dengan nilai-nilai religi. Jadi saya mengambil kelasnya di MA, Pak, bukan di SMA, tapi di MA. Oh ya, berarti purposive sampling dengan tujuan supaya bahan ajar yang Anda kembangkan nanti bermanfaat untuk MA. Kalau di SMA kan jarang ya bernuansa religi. Kalau di MA mesti senang. Oh ternyata belajar biologi itu ada toh kaitannya dengan nilai-nilai religi, religius maksudnya. Ya itu kemudian simple, proporsional, cluster ini sudah tadi. Stratified, simple, cluster sudah, aksidental, kebetulan ya. Itu siapa saja yang ketemu ya diberi aja. Ada satu penelitian ini ingin mengetahui layanan suatu toko ya, pelayanan suatu toko. Jadi siapapun yang datang ya diberi kuesioner. Mas, Mbak, tolong diisi ya. Mas, Mbak, tolong diisi. Enggak kenal umur, enggak kenal ini. Pokoknya dia kok masuk ke toko atau ke
mana outlet atau ke ruko atau ke Superindo dan sebagainya ya, toko-toko itu langsung di dental. Kalau sampling jenuh ini semua populasi berarti itu seperti apa? Seperti sensus ya, sensus penduduk. Tapi itu luas sekali, biasanya populasi yang sampling jenuh ya sedikit. Ya. Nah, bagaimana menentukan ukuran sampel? Nah ini yang penting. Pak, yang bagus tuh sampel tuh ukurannya berapa? Kalau untuk penelitian-penelitian skripsi, sampel ya minimal 30, ya. Minimal 20, 25, 30 itu sudah bagus karena dia sudah mendekati atau sekitar 30% dari 100%, dari 100, angka 100. Ya. Bentuknya ini, nah ini ada yang mengajukan dengan rumus begini nanti akan bagus. Oh ya, dari 4 kolom populasi terdiri ada 3 tingkatan. Ya, populasi dan kelompok untuk ukuran sampel. Ada yang begini. Ya. Tapi untuk skripsi tergantung. Kalau Anda mau mengembangkan suatu produk, ya, cukup sekitar 30 siswa sudah cukup untuk memvalidasi produk saudara. Mengembangkan buklet, mengembangkan media, mengembangkan animasi, mengembangkan suplemen ajar, bahan ajar, berbasis aplikasi-aplikasi tertentu ya, yang menghasilkan sesuatu itu cukup sekitar 30. Jadi bisa 25, 30, 35 siswanya gitu. Nah, nanti data-data yang diperoleh baru masuk ke statistik. Ini prolog dulu ini. Prolog. Gambaran bahwa nanti akan lari ke statistik. Ya, oke. Baik, saudara. Cukup untuk statistika dan populasi sampel. Ada pertanyaan, saudara? Untuk buku statistika, saudara mau beli sendiri atau mau bagaimana? Di toko buku, Pak. Kok dibeliin? Dibeliin dan dibayari ya? Iya, Pak. Buku statistika itu di toko buku, siapapun penulisnya mesti tentang begini. Ya. Statistika itu apa, sampel itu apa, lalu mulai nanti data itu apa, data itu jenisnya apa saja, penyajian data itu seperti apa, ya. Nanti sampai ke pengolahan data secara statistika, pengolahan data secara statistika. Ini tulisan siapapun sama, rata-rata membahas itu. Silakan saudara mau. Kalau mau ini ya saya mesti telepon dulu ke dosen matematika. Atau saya teleponkan atau cari sendiri aja di toko buku. Kalau yang angkatan kakak kelas saudara ya cari sendiri enggak apa-apa. Kalau cari sendiri itu kan ada yang tipis, ada yang sedang, ada yang tebal. Nah, terserah Anda mau pakai apa. Biasanya yang digunain yang apa, Pak? Ya itu tadi, siapapun penulisnya, kalau judulnya statistika atau dasar statistika, ya isinya sama. Isinya awalnya seperti ini, ya seperti kuliah ini. Saya sebetulnya sedang menulis, tapi kok banyak kesibukan jadi belum selesai. Sebetulnya saya sangat ingin sangat ingin menyelesaikan. Tapi ngajarnya itu Senin sampai Sabtu itu ya, kalau sudah capek mau nulis ya
Sudah ada tapi separuh, belum full. Baru separuh. Tapi di kuliah kita ini nanti pertemuan itu kalau dikumpulkan ya bisa jadi buku. Ada contoh-contohnya ya, saudara latihan, contoh-contoh soalnya seperti apa, menggunakan Excel-nya seperti apa, menggunakan SPSS bagaimana, itu kita nanti akan seperti itu satu semester. Hanya untuk pengetahuan memang bukunya ini yang. Kalau memang mau siapa nih ke dosen matematika ya saya telepon kan enggak apa-apa. Saya tanya dulu ya. Gimana? Iya Pak, bisa ditanyakan dulu. Tanya dulu ya. Memang kalau langsung yang nulis kan murah, Mbak, Mas. Harganya berapa? Cuman nggak nyampe 50.000. 50.000 itu kalau makan mie ayam berempat terus entek ya, Mbak. Kalau bikin buku statistik, buat beli buku statistik enggak bakal habis sampai mbah-mbah nanti. Guys. Oke, saya teleponkan ya. Waduh. Memanggil tok. Loh, tapi anu 2 loh, bisa jadi bentar. Loh, bisa centang 2 ditelepon kok tidak berdering ya? Lagi nelpon yang lain, Pak. Oh, sedang line ya, online ya. Jumlahnya berapa ini? 23, 67 ya, lumayan ya. Sama dengan yang siang 67. Coba nanti tak tanyakan. Kalau tidak sekarang yang nanti akan saya tanyakan. Saya diingatkan ya, Mbak Roswita ya. Iya Pak. Nah, saya diingatkan, Pak sudah telepon tentang buku statistik. Ini soalnya tak telepon nggak bisa, mungkin sedang bicara. Oh, sinyal saya ya melek merem nih. Wih, gelem tenan nih. Nah. Nun sewu, Prof. Nggih, nun sewu. Prof. Oh, nggih nggih. Nun sewu berarti nggih.
Anu itu untuk buku statistik masih kagungan mboten, Prof? Oh lah ini kira-kira butuh sekitar 67-an, 65, 67 pripun. Wah, keren, keren. Terus kan belum dipesan orang ya. Saya ngupload dulu ya. Nah, boleh nggih. Niku satunya pinten ini tak informasikan ke mahasiswa nanti satu bukunya. Sekarang berapa? Oh gitu. Oh 55. Nggih. Ini loh mahasiswa. Pinten Prof? Pinten Prof? 55. Nah ya, 55. Sekarang 55. Oh ya, naik katanya. Nggih. Enggak, ini biar dengar mahasiswa ini harganya 55. Ya. Diantar di pasta. Anu, ini statistik untuk S1 enggak apa-apa, nanti di Sekaran mawon. Di Sekaran ya, nanti Nggih. begitu saya ke Sekaran, Nggih. nanti tak telepon bisa diambil gimana gitu ya. Oh, nggih, bisa diletakkan di meja saya dulu seperti dulu enggak apa-apa, nggih. Oh ya, ya. Oke, nggih. Jadi 55.000 nggih. Ya, berarti Sip. berapa? 60. Bukunya berapa? 67 sekitar itu, Prof. Nggih. 67 ya. Nggih. Oke, monggo saya nanti tak drop. Nggih. Nggih, matur nuwun, nggih, matur nuwun, nggih. Nuwun, nggih. Nah, alhamdulillah masih ada, beliau baru saja mencetak lagi sehingga langsung diplot. Oke, nanti kalau udah jadi tak anter ya gitu. 55.000 ya, Mbak, Mas. Mahal enggak? Lumayan, Pak. Tapi nggak habis-habis loh sampai tua itu ya. Nah, yang lalu itu 50. Tapi karena penerbitnya minta naik ya jadinya ya karena resmi dari penerbit 55. Itu ya. Sudah saya pesankan, nanti bisa di koleksi, di kolektif ya Mbak Roswita atau Komtingnya. Begitu, saudara. Saya kira cukup ya pertemuan kita ya hari ini. Yang kita masih daring. Kayaknya minggu depan juga masih daring nih karena masih contoh-contoh bagaimana menyajikan data. Bawa Excel ya, bawa laptop Excel ya di depan. Oke. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, izin tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, gimana? Ini nanti PPT-nya apakah bisa dikirim ke grup atau ke Elena, Pak? Oh, boleh. Ya, saya kirim. Terima kasih, Pak. Oke, ya.